Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 dengan anggota Winizia Putri dengan NIM 0801128202576 dan Resti Sinta Lestari dengan NIM 080113820251112 dan saya sendiri Nanda Fitra Danwarta dengan NIM 080113825 mata kuliah metode numerik dengan dosen pengampu Ibu Niken Larasati SSI MSI, program studi matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Di sini kami akan membahas tentang persamaan linier dengan menggunakan metode iterasi Jacobi dan Gauss-Seidel. Baiklah, pertama yaitu apa sih itu persamaan linier metode Jacobi? Metode Jacobi ditemukan orang matematikawan yang berasal dari Jerman yang bernama Carl Gustav Jacob Jacobi. Penemuan ini diperkirakan pada tahun 1800-an. Metode Jacobi adalah salah satu segi analisis numerik yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan linier dan sering dijumpai dalam bermacam disiplin pengetahuan. Metode Jacobi ini juga merupakan metode tak langsung, yaitu berasal suatu lampiran penyelesaian, pemulatan, dan kemudian berusaha memperbaiki hampiran dalam tak hingga. Namun, langkah konvergen. Metode Jacobi ini juga sering digunakan untuk menyelesaikan persamaan linier yang mempunyai ukuran besar dan proporsi koefisien nol besar. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita ambil contoh untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dengan menggunakan metode iterasi Jacobi. Di sini di soal disebutkan selesaikan sistem persamaan linier berikut dengan menggunakan metode iterasi Jacobi dengan toleransi error 10 pangkat min 5 atau min 0,001 dengan persamaan 3x1 min x3 plus 6x4 sama dengan min 7. Kemudian 9x1 plus 5x2 min 3x3 sama dengan 16. Dan 6x2 plus 4x3 ditambah x4 sama dengan 10. Kemudian min 2x1 ditambah x2 ditambah 8x3 ditambah x4 sama dengan min 9. Kemudian kita selesaikan, kita misalkan B1-nya itu adalah persamaan 1, yaitu 3x1 min x3 plus 6x4 sama dengan min 7. Kemudian untuk B2, kita misalkan persamaan 2, yaitu 9x1, 5x2, 3x3 sama dengan 16. Dan B3-nya sama dengan 6x2 ditambah 4x3 ditambah x4 sama dengan 10. Dan yang terakhir untuk B4 sama dengan min 2x1 plus x2 ditambah 8x3 ditambah x4 sama dengan min 9. Selanjutnya, nah, kemudian kita matrikan koefisien barisnya, di mana koefisien dari baris B1, B2, B3, dan B4 itu yaitu dari baris pertama 3, 0, min 1, dan 6. Untuk baris kedua yaitu 9, 5, min 3, dan 0. Baris ketiga 0, 6, 4, dan 1. Dan baris terakhir, baris keempat, min 2, 1, 8, 1. Nah, kemudian kita peroleh matriks diagonal dominannya. Nah, kita lihat dari kolom pertama. Dari kolom pertama, nilai positif terbesarnya itu terdapat pada nilai 9. Maka baris kedua berpindah dari baris kedua menjadi baris ke-1. Kemudian dari kita lihat kolom keduanya juga. Kolom keduanya nilai positif tertingginya berada di 6, baris ketiga. Maka baris ketiganya pindah menjadi baris kedua. Dan kolom ketiga
kita lihat nilai positif terbesarnya terdapat pada 8, yaitu baris keempat. Maka baris keempat kita pindahkan menjadi baris ketiga. Dan selanjutnya kita lihat kolom keempat, di mana nilai positif terbesarnya terdapat pada baris 1 dengan nilai 6. Maka kita pindahkan dari baris 1 menjadi baris 4. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam matriks dengan yang telah kita pindahkan tadi sehingga diperoleh 9, 5, min 3, 0 untuk baris pertama, untuk baris kedua 0, 6, 4, dan 1, untuk baris ketiga min 2, 1, 8, dan 1, dan baris keempat 3, 0, min 1, dan 6. Dan matriks yang di sebelahnya itu merupakan nilai sama dengan dari soal yang di atas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Winizia Putri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Resti Sinta Lestari. Baiklah, saya akan melanjutkan dari penjelasan Ananda, yaitu untuk persamaan baru, urutan persamaan baru itu untuk baris 2, yaitu 9x1 ditambah 5x2 min 3x3 sama dengan 16. Itu pindah ruas menjadi x1, 16 min 5x2 ditambah 3x3 per 9. Untuk 9 ini adalah nilai koefisien dari x1 ini. Terus untuk baris ketiganya itu 6x2 ditambah 4x3 ditambah x4 sama dengan 10. Pindah ruas menjadi x2, 10 min 4x3 min x4 per 6. 6 ini diperoleh dari koefisien dari 6x2. Terus untuk baris keempat yaitu min 2x1 ditambah x2 ditambah 8x3 ditambah x4 sama dengan min 9, maka diperoleh pindah ruasnya yaitu x3 min 9 ditambah 2x1 min x2 min x4 per 8. Dan untuk nilai 8 ini dari koefisien x3 ini. Terus untuk baris pertama itu diperoleh 3x1 min x3 ditambah 6x4 sama dengan x7, pindah ruas menjadi x4 sama dengan min 7 min dikurang 3x1 ditambah x3 per 6. Nilai 6 ini diperoleh dari koefisien x4 ini. Untuk tabel Excel-nya itu untuk tabel Excel-nya itu kita peroleh dari urutan persamaan baru tadi dengan kita memasukkan rumus X1-nya ini, yaitu dengan iterasi 1. Di sini kita peroleh dari iterasi 1 ini dari X1 ini, yaitu 16 min 5 dikali X2, yaitu X2-nya yaitu 0. Habis itu ditambah 3 dengan X3-nya yaitu 0 dibagi 9. Maka dia menghasilkan nilai 1,778. Begitu juga X2, yaitu kita peroleh dari ini. Di sini kan kita telah memperoleh rumusnya, yaitu 10 min 4 X3 dikurang X4 per 6 per 6, maka kita peroleh 1,667. Terus untuk X3-nya yaitu tadi ini min 9 ditambah 2x1 dikurang x2 min x4 per 8, yaitu menghasilkan min 1,125. Begitu juga x4 kita peroleh dari min 7
dikurang 3x1 ditambah x3 per 6, yaitu menghasilkan nilai min 1,1167. Nah, untuk nilai errornya yaitu kita peroleh dari ABS-nya yaitu min dengan menggunakan rumus di sini ABS dari iterasi 1 dikurang iterasi 0, maka akan menghasilkan 1,778. Begitu juga dengan X2, yaitu dengan X2 D5 dikurang D4, maka menghasilkan 1,667. Nah, untuk errornya yaitu dengan kita menggunakan rumus max jumlah semua error ini kita masukkan, maka akan menghasilkan 1,778. Dan untuk lanjut atau berhentinya itu dengan kita menggunakan rumus if K5 lebih besar 10 pangkat min 5. Jika dia menghasilkan lebih besar, maka lanjut. Jika dia lebih kecil, maka dia akan berhenti. Dari sini untuk berhentinya yaitu kita mendapatkan di iterasi 22. Dan untuk iterasi kedua-dua itu diperoleh semua error lebih kecil dari 0,009525 sehingga iterasi bisa dihentikan, Pak. Dan diperoleh solusi yaitu untuk X1-nya yaitu min 0,23247, untuk X2-nya yaitu 2,79492, X3-nya yaitu min 1,3725792, dan untuk X4-nya yaitu min 1,2792. Nah, dan untuk materi selanjutnya yaitu materi iterasi Gauss-Seidel. Gauss-Seidel merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana lagi dengan melakukan operasi baris sehingga matriks tersebut menjadi matriks baris. Ini dapat digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian persamaan linier dengan menggunakan matriks. Caranya dengan mengubah persamaan linier tersebut ke dalam bentuk matriks terargumentasi dan mengoperasikannya. Setelah menjadi matriks baris, lakukan substitusi balik untuk mendapatkan nilai dari variabel-variabel tersebut. Metode Gauss-Seidel ini digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier yang mempunyai ukuran besar dan proporsional besar, seperti sistem-sistem yang banyak ditemukan dalam sistem persamaan diferensial. Suatu sistem persamaan linier terdiri dari atas sejumlah berhingga persamaan linier dalam sejumlah berhingga variabel. Menyelesaikan suatu sistem persamaan linier adalah mencari nilai-nilai variabel yang belum dikenali yang memenuhi semua persamaan yang diberikan. Dan untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Winizia. Baiklah, untuk penyelesaian sistem persamaan linier dengan menggunakan metode Gauss-Seidel dengan toleransi error 10 pangkat min 5 atau 0,00001, kita menggunakan soal yang sama dengan metode Jacobi, yaitu untuk baris satunya yaitu 3x1 dikurang x3 ditambah 6x4 sama dengan min 7. Baris kedua 9x1 ditambah 5x2 dikurang 3x3 sama dengan 16. Baris ketiga 6x2 ditambah 4x3 ditambah x4 sama dengan 10. Dan baris keempat yaitu min 2x1 ditambah x2 ditambah 8x3 ditambah x4 sama dengan min 9. Next. Untuk matriks koefisiennya berarti B1 30 min 16, B2 95 min 30, B3 baris ketiga 0641, B4 atau baris keempat yaitu min 2181.
3 kecil dari 0 tambah 1 ditambah 6. 5 kecil dari 9 tambah 3 tambah 0. 4 kecil dari 0 tambah 6 tambah 1. 1 kecil dari 2 tambah 1 ditambah 8. Nah, karena semuanya masih kecil, sehingga kita membutuhkan baris baru untuk B1, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Sehingga diperoleh matriks strictly diagonally dominant, yaitu untuk baris pertamanya yaitu baris kedua, karena nilai kolom 1 yang paling terbesar adalah 9. Jadi baris kedua diubah menjadi baris pertama. Dan untuk baris kedua, nilai kolom yang terbesar ada di 6. Jadi baris ketiga diubah menjadi baris kedua. Dan untuk baris ketiga, nilai kolom yang terbesar adalah 8. Sehingga baris keempat diubah menjadi baris ketiga. Dan untuk kolom yang kolom keempat nilai terbesar adalah 6. Sehingga baris pertama diubah menjadi baris keempat. Nah, di sini kita dapatkan nilai kolom 1 baris 1 9. Nilai 9 itu diperoleh dari kolom 1 baris 1. 9 besar dari mutlak 9 besar dari mutlak 5 ditambah mutlak min 3 ditambah mutlak 0. 9 besar dari 8. Terus mutlak 6 itu diperoleh dari baris kedua, kolom kedua. Mutlak 6 besar dari mutlak 0 ditambah mutlak 4 ditambah mutlak 1. 6 besar dari 5. Terus mutlak 8 itu diperoleh dari baris ketiga, kolom ketiga, yang mana lebih besar dari mutlak min 2 ditambah mutlak 1 ditambah mutlak 1, 8 besar dari 4. Dan mutlak 6 diperoleh dari baris keempat, kolom keempat, yang mana nilainya lebih besar dari mutlak 3 ditambah mutlak 0 ditambah mutlak min 1. 6 besar dari 4. Jadi urutan persamaan barunya untuk baris ke-1 yaitu 9x1 ditambah 5x2 dikurang 3x3 sama dengan 16. Untuk baris kedua 6x2 ditambah 4x3 ditambah x4 sama dengan 10. Untuk baris ketiga min 2x1 ditambah x2 ditambah 8x4 ditambah x4 sama dengan min 9. Dan untuk baris keempat 3x1 dikurang x3 ditambah 6x4 sama dengan min 7. Untuk x1 kita pindah ruaskan menjadi x1 dipangkatkan k ditambah 1 sama dengan 16 dikurang 5x2 pangkat k ditambah 3x3 pangkat k per 9. 9 itu adalah koefisien dari x1. Terus x2 pangkat k tambah 1 sama dengan 10 dikurang 4x3 pangkat k dikurang x4 pangkat k per 6. 6 adalah koefisien dari x2. X3 pangkat k tambah 1 sama dengan min 9 tambah 2x1 pangkat k tambah 1 dikurang x2 pangkat k tambah 1 dikurang x4 pangkat k tambah 1 per 8 koefisien dari x3. X4 pangkat k tambah 1 sama dengan min 7 dikurang 3x1 pangkat k tambah 1 ditambah x3 pangkat k tambah 1 per 6 adalah koefisien dari 6. Nah, ini kenapa ada yang k, ada yang k tambah 1? Karena pada X2 dan X3 sebelumnya masih memakai iterasi 0, yaitu 0. Sedangkan pada baris ketiga dan keempat itu nilai variabel barunya sudah ada. Jadi kita memakai X1 dan X2 maupun X3, X4 yang baru. Sehingga memakai kat ditambah 1. Next. Akan ditampilkan bentuk Excel-nya. Untuk iterasi 0, nilai X1, X2, X3, X4 semuanya harus bernilai 0. Terus iterasi 1, nilai X1-nya menggunakan rumus 16 dikurang 5x2 pangkat k ditambah 3x3 pangkat k per 9. Nah, nilai 16
dikurang 5, X2-nya itu 0, X3-nya 0, dibagi 9, sehingga didapatkan hasil 1,7778. Dan untuk X2, kita menggunakan rumus X2 pangkat K tambah 1 sama dengan 10 dikurang 4, X3 pangkat K dikurang X4 pangkat K per 6. 10 dikurang 4 dikali 0 dikurang 0 per 6, hasilnya adalah 1,6667. Dan untuk X3, kita menggunakan min 9 ditambah 2X1 K tambah 1 dikurang X2 pangkat K tambah 1 dikurang X4 K tambah 1 per 8. Nah, di sini terlihat bahwa X1 yang kita gunakan sudah pada iterasi 1, bukan iterasi 0 lagi, karena sudah didapatkan nilai variabel baru. Sehingga nilai dari X3 sendiri adalah min 0,8889. Begitupun dengan X4, kita sudah menggunakan K tambah 1 karena nilai dari X1-nya sudah ada dan X3-nya sudah ada, nilai variabel barunya. Nah, begitupun juga untuk iterasi-iterasi selanjutnya juga menggunakan cara yang sama. Untuk error sendiri, kita menggunakan rumus ABS, iterasi 1 dikurang 0 untuk error 1. ABS ini adalah mutlak dari iterasi 1 dikurang mutlak 0. Mutlak iterasi 0. Sehingga didapatkan nilainya 1,7778. Begitupun dengan error 2, kita menggunakan nilai X2 dari mutlak iterasi 1 dikurang iterasi 0. Juga dengan error 3 dan error 4 menggunakan cara yang sama. Dan untuk errornya sendiri, kita menggunakan nilai maksimum dari error 1, error 2, error 3, error 4. Nah, di sini terlihat bahwa nilai maksimum terdapat pada error 4 dengan nilai 2,2037037. Nah, untuk kita menentukan lanjut atau berhenti, rumusnya yaitu jika errornya lebih besar dari 10 pangkat min 5, maka iterasi dilanjutkan. Dan jika kecil, maka diberhentikan. Di sini terlihat bahwa nilai error yang kita peroleh adalah 2,2037037. Nah, nilai tersebut lebih besar daripada lebih besar dari 10 pangkat 5, sehingga iterasi dilanjutkan. Begitupun untuk iterasi-iterasi selanjutnya. Dan karena kita berhenti pada iterasi 16, karena nilai errornya 6,395 pangkat min 6. Nilai tersebut lebih kecil daripada 10 pangkat min 5, sehingga iterasi dilanjutkan. Iterasi diberhentikan. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Dapat kita ketahui bahwa persamaan linier antara Jacobi dan Gauss-Seidel tidak berjauh beda. Hanya yang membedakan hanya dalam menentukan nilai variabel, di mana pada saat dilakukannya perhitungan Jacobi, nilai variabel digunakan yaitu variabel yang sudah ada pada iterasi sebelumnya. Sedangkan untuk iterasi Gauss-Seidel, perhitungannya dilakukan dengan menggunakan nilai variabel yang terakhir diperoleh. Untuk kecepatan konvergensi hasil itu, kalau Jacobi memberikan hasil yang konvergen, sedangkan Gauss-Seidel memberikan hasil yang lebih konvergen dan cepat.
jika dibandingkan keunggulannya mana yang lebih unggul, jelas tentu Gauss-Seidel lebih unggul dibanding dengan Jacobi karena tidak hanya dapat digunakan pada sistem persamaan linear, tetapi juga dapat digunakan untuk persamaan nonlinear juga. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.